Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang pangkal nikmat dan cabangnya. Jadi ibaratnya pohon, nikmat itu ada pangkalnya, ada cabangnya, ada rantingnya. Syekh Ibnu Athaillah berkata, nikmatani ma kharaja maujudun anhuma wala budali kulli mukawwanin minhuma, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Artinya ada dua nikmat yang tidak ada sesuatu makhluk yang terlepas dari keduanya, yaitu nikmat ciptaan dan nikmat kelanjutan. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Selama ini kalau kita ditanya di antara sekian nikmat, nikmat apa yang paling pokok, yang paling penting dan paling utama? Kita sering menyebutnya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur. Ternyata jawaban yang demikian itu tidak sepenuhnya tepat. Karena ketika kita langsung menjawab nikmat iman, Islam, dan panjang umur, itu justru kita telah meninggalkan nikmat yang paling pokok yang telah Allah berikan kepada kita. Apa itu? Yaitu nikmat ijad, nikmat diwujudkannya kita sebagai makhluknya dalam bentuk manusia. Karena iman, Islam, panjang umur itu baru nikmat kelanjutan. Nah, kalau kita tidak ada, kita tidak diciptakan, tentunya kan juga tidak akan dapat nikmat iman, Islam, dan panjang umur. Ada aja belum, ya, ada aja belum. Maka nikmat yang paling pokok, ya, itu adalah yaitu diwujudkannya kita dalam bentuk manusia. Nah, dengan dijadikannya sebagai manusia, kemudian Allah anugerahi nikmat berikutnya dalam bentuk iman, Islam, panjang umur, dan lain-lain. Tapi itu semuanya Allah berikan setelah kita itu ada. Nah, sebelum ada, ya kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan memang kajian yang membahas tentang nikmat ijad itu sangat langka. Sangat langka. Umumnya orang kalau bahas nikmat ya langsung nikmat iman, Islam, dan seterusnya. Padahal ada yang lebih mendasar dari nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat diwujudkannya kita sebagai makhluk Allah dalam bentuk manusia. Dulunya itu kita tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah dalam bentuk manusia. Dan itu semuanya kita tidak bisa memilih. Ya, kita tidak bisa memilih. Apakah kita mau dijadikan manusia atau makhluk lain, itu kita tidak bisa memilih. Nanti sudah jadi manusia, apakah kita dilahirkan dari keluarga yang beriman atau keluarga yang kafir, kita tidak bisa memilih. Kemudian kita hidup di negeri mana, kita tidak bisa memilih. Nah, jadi nikmat yang paling mendasar adalah diwujudkannya kita sebagai makhluk Allah dalam bentuk manusia. Itu istilahnya nikmat ijad.
Nah sebenarnya di dalam Al-Quran itu juga banyak ayat yang membahas masalah ini ya. Di antaranya dalam surah Al-Insan itu Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minat dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kapan itu? Saat kita belum diciptakan ya. Saat kita belum diciptakan itu kita tidak bisa disebut sebagai apa atau siapa. Nah ternyata oleh Allah diwujudkan dalam bentuk manusia. Nah sebelumnya kita ini sesuatu yang tidak bisa disebut. Mau disebut manusia yang belum ada, mau disebut benda juga belum ada. Itu namanya nikmat ijad, nikmat yang paling mendasar. Baru setelah terwujud sebagai manusia, maka Allah Maha tahu bahwa makhluknya yang bernama manusia itu untuk menjaga eksistensinya, untuk menjaga kehidupannya, perlu sarana dan prasarana, perlu fasilitas, ada beberapa kebutuhan. Maka itu pun oleh Allah juga sudah disediakan. Manusia hidup perlu udara, Allah kasih udara gratis ya. Manusia hidup perlu air, Allah berikan air. Perlu makanan, Allah berikan makanan. Aneka macam buah-buahan, tumbuhan ya. Mau yang daging, aneka macam binatang yang halal, semuanya Allah sediakan. Nah fasilitas kehidupan itu diistilahkan dengan nikmat imdad ya. Jadi kalau perwujudannya tadi itu namanya nikmat ijad, sedangkan fasilitas hidup sampai batas yang Allah tentukan itu namanya nikmat imdad. Nah. Kultu aku berkata sang pengarang kitab ini, amma nikmatul ijati, adapun nikmat ijad, fahiya al-idharu min alamil ghaibi ila alami syahadati. Yang pertama yaitu Allah menampakkan kita dari alam gaib ke alam syahadah, dari tidak ada menjadi ada. Nah, cuma adanya juga tidak langsung ada di dunia, bisa jadi masih dalam bentuk roh. Nah, malah bentuk roh manusia. Karena beda Pak nanti antara manusia dengan binatang itu beda ya. Semua makhluk hidup itu punya nyawa, tapi yang punya roh hanya manusia ya, beda. Jadi nikmat ijad yang pertama yaitu kita ditampakkan oleh Allah dari alam gaib, alam sebelum kita ada, ke alam syahadah, alam yang bisa disaksikan ya. Au min alamil amri ila alamil kholqi, atau kita ditampakkan dari alam amr ke alam kholqi. Dengan bahasa sederhananya begini ya, dari alam kun ke alam fayakun ya. Bila Allah menghendaki sesuatu kan tinggal berfirman kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki jadi. Dari kun menjadi fayakun. Sebelum Allah kun, ya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah ketika Allah menghendaki kita jadi manusia, Allah berfirman kun, maka kemudian jadilah kita sebagai manusia. Itu penampakan dari alam amr, alam perintah ke alam penciptaan. Au min alamil arwahi ila alamil asbahi, atau tahapan berikutnya kita ditampakkan oleh Allah dari alam arwah ke alam yang ada jasadnya. Jadi ketika kita masih dalam bentuk roh, berada di alam arwah sana, kita ini tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena belum ada wadahnya ya, belum ada wadahnya. Jadi barangkali kita ini dulu di alam arwah pernah ketemu Pak ya. Di alam arwah kita dulu pernah ketemu, tapi kenapa kok nggak kenal? Karena belum ada tanda-tandanya, belum ada yang bisa dikenali. Nah baru bisa dikenali itu setelah ada jasadnya ya.
Karena ternyata jasad manusia itu antara satu dengan yang lain berbeda. Setelah jasadnya ada, kemudian oleh orang tuanya dikasih nama. Jadilah kita kenal. Itu dari alam arwah ke alam asbah. Ketika masih dalam arwah, ya kita walaupun kumpul jadi satu, tapi kita tidak saling mengenal. Bahkan di situ antara cucu, bapak, kakek, tidak ada bedanya. Wong adanya cucu, anak, bapak, kakek itu setelah lahir ke dunia. Yang datang duluan nanti jadi kakeknya, datang kemudian jadi anaknya, datang kemudian jadi cucunya, datang berikutnya jadi cicitnya dan seterusnya. Padahal dulunya waktu belum ada jasadnya, masih dalam bentuk roh, itu kita sama-sama, ya, sama-sama di alam arwah. Au min alamil qudrah ila alamil hikmah, atau Allah menampakkan kita dari alam kudrah ke alam hikmah. Allah itu maha kuasa. Nah, kita harus yakin kalau Allah itu maha kuasa. Nah, bukti dari Allah maha kuasa itu dibuktikan dalam bentuk penciptaan. Nah, buktinya kalau Allah kuasa, Allah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam kejadian. Itu bukti kalau Allah itu kuasa. Yang kemarin dalam pengajian subuh, ya, saya singgung bahwa Allah mampu menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Contohnya siapa? Nabi Adam. Mampu menciptakan manusia hanya dari unsur laki-laki tanpa ada perempuannya. Bisa, yaitu ibu Hawa. Allah mampu menciptakan manusia hanya dari unsur ibu tanpa bapak. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nah, walaupun kebanyakan manusia pasti ada bapaknya, ada ibunya. Jadi Allah membuktikan kemampuannya, kekuasaannya dalam bentuk penciptaan. Au min alamit takdir ila alamit takwin. Atau istilah lain yang dipakai itu kita ditampakkan dari alam takdir ke alam takwin. Dari alam kebijakan ke alam pelaksanaan dari kebijakan, dari program ke pelaksanaan program. Nah, itu namanya nikmat ijad. Nah, sekarang nikmat imdad. Wa amma nikmatul imdad, adapun yang disebut dengan nikmat imdad, nikmat kelanjutan, fahiya qiyamuhu ta'ala bil asya'i ba'da wujudiha wa imdaduhu iyaha bima taqumu bihi bunyatuha. Yang disebut dengan nikmat imdad yaitu anugerah Allah kepada makhluknya yang telah wujud untuk menjaga eksistensi kewujudannya. Artinya gini, ketika kita oleh Allah sudah diciptakan sebagai manusia, maka kemudian makhluk Allah yang bernama manusia itu butuh segala sesuatu, butuh perangkat, ya, butuh perangkat. Nah, perangkatnya itu yang menyediakan juga Allah. Ya, kayak kita hidup perlu air, perlu bumi, ya, perlu pohon, perlu daun, perlu udara segar, perlu sinar matahari, perlu segala macam. Nah, itu semuanya sudah Allah sediakan. Bahkan Allah memberikannya secara bertahap sehingga perkembangan fisik kita itu tidak menimbulkan diri kita sakit. Kenapa? Allah mengembangkannya secara pelan-pelan. Nanti di uraian berikutnya akan dibahas tentang perkembangan kejadian manusia, ya. Sejak sebelum nutfah jadi nutfah sampai jadi manusia. Itu dibahas secara rinci, ya. Jadi Allah tidak hanya mampu mewujudkan, tapi Allah juga mampu untuk menjaga wujudnya si makhluk dengan dipenuhinya segala kebutuhan makhluk hidup. Yang menuhi Allah, yang menyediakan juga Allah, ya. Jadi yang menciptakan Allah, yang memelihara ciptaan juga Allah. Dan nanti selanjutnya yang memusnahkan ciptaan itu juga Allah. Nah, ini beda dengan keyakinan di luar Islam. Yang menciptakan ada Tuhan sendiri khusus menciptakan. Terus ada lagi Tuhan kedua khusus memelihara.
Ada lagi Tuhan yang ketiga khusus menghancurkan. Jadi Tuhannya ada 3. Kalau di Islam tidak, ya. Yang menciptakan ya Allah, yang memelihara ciptaannya juga Allah, nanti yang akan memusnahkan ciptaan juga Allah. Jadi imdad itu adalah Allah telah menganugerahkan kepada makhluknya segala yang dibutuhkan sudah Allah sediani dan Allah rawat, Allah pelihara. Wahatani nikmatani amatani. Nikmat ijad dan nikmat imdad itu berlaku untuk semua makhluk tanpa terkecuali. Tidak hanya buat manusia, tapi berlaku untuk semua makhluk, baik makhluk yang kelihatan maupun makhluk yang tidak kelihatan. Ya. Jadi yang perlu perawatan itu bukan hanya makhluk dalam bentuk manusia, makhluk-makhluk yang lain itu juga perlu dirawat. Tapi bagaimana cara merawatnya, ya yang tahu hanya Allah. Ya. Bagaimana agar bumi ini tidak meledak, ya, tidak berbenturan dengan planet-planet yang lain, itu semuanya yang ngatur adalah Allah. Ya. Jadi tidak hanya diciptakan, tapi Allah juga mampu menjaga ciptaannya ini dari kehancuran yang sebelum ya waktu yang ditentukan. Nanti kalau sudah waktunya hancur ya hancur. Tapi kalau belum waktunya, Allah jaga, Allah pelihara. Jadi tidak hanya manusia saja, semua makhluk kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Sampai ya kebutuhan makhluk Allah dalam bentuk binatang-binatang yang kecil, itu semuanya juga Allah cukupi. Walaupun dia tinggalnya di mana saja, bahkan ada makhluk Allah yang tinggal di tengah batu, itu juga Allah kasih rizki, Allah jaga kehidupannya. Ya. Makanya kita sebagai manusia ketika ngelihat kejadian ada singa memakan kijang, ya, itu umumnya ketika kita ngelihat, kita pasti mengatakan wah singa itu kejam. Ya. Kasihan kijangnya dikejar sampai pontang-panting, akhirnya ketangkap kemudian dimakan juga. Kita ngomong begitu itu karena kita mewakili kepentingannya si kijang. Coba sekali-kali kita mewakili kepentingannya singa. Kasihan juga, untuk sekedar makan aja dia harus mengejar, ya, pontang-panting. Kalau larinya nggak lebih cepat dia akan kelaparan. Nah, jadi semuanya itu Allah yang ngatur. Ya. Kita jangan hanya ngelihat dari satu sisi, tapi juga lihat sisi yang lain. Untung itu singa makannya kijang. Seandainya singa itu makannya nasi, roti, rebutan sama kita, rebutan sama manusia. Allah sudah kasih rizki, tapi caranya menikmati harus berupaya sekeras-kerasnya, adu nyawa. Kita manusia ini paling enak, makanya harus bersyukur. Harus bersyukur. Kita bisa makan buah-buahan, bisa makan daging, bisa makan ikan, bisa makan daun, macam-macam kita bisa makan. Nah, kalau makhluk-makhluk yang lain itu kadang-kadang makanannya kan cuma satu jenis. Manusia itu paling rakus ternyata. Nah, jadi nikmat ijad dan iddat itu berlaku untuk semua makhluknya Allah. Nah, wahtasol insana bima jtama'a fihi minad didaini. Walau demikian, khusus untuk manusia itu Allah kasih 2 hal yang bertentangan. Yang ini hanya Allah berikan kepada manusia, tidak kepada makhluk yang lain. Apa itu? Wahuma an-nuru wa dzulmatu. Anugerah yang khusus Allah berikan kepada manusia itu sifatnya bertentangan, yaitu cahaya dan gelap. Bisa kita maknai yang dimaksud cahaya itu adalah iman, gelap itu adalah kafir. Jadi kalau manusia itu ada yang iman, ada yang kafir. Ada yang kadang-kadang iman, ada yang kadang-kadang kafir. Ada yang pada mulanya iman kemudian kafir, ada yang pada mulanya kafir kemudian iman. Itu berubah-ubah. Ini sangat beda dengan makhluk yang lain, ya. Kalau makhluk yang lain itu misalkan dari awal penciptaan sampai nanti batas akhirnya iman terus, ada malaikat. Ya. Ada yang dari awal penciptaan sampai nanti batas waktu yang Allah tentukan kafir terus, ada setan. Nah,
Tapi kalau manusia kadang iman, kadang kafir. Ini khusus buat manusia. Maka disebut makhluk yang terbaik. Walatofatu wal kasafatu. Khusus untuk manusia juga Allah beri kelembutan dan Allah beri kekasaran. Falau bakaita ayyuhal insanu alama kunta alaihi minal adami fi alamil kidami lam tatamatta binikmataini. Seandainya keberadaan manusia itu tetap dalam kondisi semula, kondisi semula yaitu kondisi di mana manusia belum diciptakan, niscaya manusia itu tidak bisa bersenang-senang dengan nikmat yang ada di dunia. Seandainya kita dulu tidak diciptakan oleh Allah, ini seandainya kita tidak diciptakan oleh Allah, berarti kita masih dalam alam Adam, alam ketiadaan, maka kita tidak tahu rasanya nasi uduk, kita tidak tahu gurihnya sate kambing, kita tidak tahu indahnya alam semesta. Kenapa? Ada aja tidak. Nah, karena kita diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kemudian seluruh kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, akhirnya kita bisa menikmati indahnya dunia, enaknya makanan, segarnya minuman, manisnya buah-buahan. Itu semuanya bisa dirasakan setelah kita ada. Maka sekali lagi, adanya kita itu atau diadakannya kita ini merupakan nikmat yang paling pokok, yang orang sering melupakan. Orang sering melupakan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah diciptakan sebagai manusia. Nah, dengan diciptakan manusia, dihidupkan di dunia, kita bisa menikmati segala macam nikmat yang ada di dunia. Dua nikmat itu adalah nikmatil asbah, ya, nikmatnya fisik anggota tubuh, wa nikmatil arwah, dan nikmat yang dalam bentuk ruh. Jadi, kesenangan jasmani dengan kesenangan rohani itu beda. Ya. Kalau kesenangan jasmani itu contohnya bapak ketika lapar terus ada makanan terus terasa enak, itu nikmat jasmani. Tapi nikmat jasmani yang seperti ini akan hilang ketika rohaninya bermasalah. Misalnya ini bapak sedang lapar, ada makanan enak, tapi bapak sedang bersedih karena ditinggal mati oleh kekasihnya atau ditinggal mati oleh anaknya. Karena saking sedihnya itu loh, sate yang tadinya enak menjadi tidak enak. Ya. Bahkan kadang-kadang untuk sekedar menelan air putih aja tidak bisa. Kenapa? Saking sedihnya. Nah. Tapi kalau dalam kondisi normal, ya nikmat jasmaninya enak, rohaninya juga enak. Pas perutnya lapar, makanannya ada, terus hatinya senang, wah itu paling nikmat. Nah, karena nikmat jasmani dan rohani kumpul jadi satu. Nah, walau tajalla fika biwajhatin wahidatin lakuntan naqisan fi suhudil ma'rifati. Seandainya Allah menampakkan dirinya kepadamu dengan satu wajah saja, niscaya pengenalanmu kepada Allah juga tidak sempurna. Ini kalau kemarin ada istilah Allah memperkenalkan dirinya melalui sifat jamalnya, maha indahnya. Tapi juga kadang-kadang Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui sifat jalalnya. Kok seandainya yang Allah kenalkan hanya satu, berarti pengenalan kita kepada Allah juga tidak sempurna. Ya. Misalnya Allah itu hanya memberi aja terus gitu, gak pernah mencabut pemberian. Berarti ya kita kenalnya sama Allah hanya separuh, tidak sempurna. Tapi dengan kadang diberi, kadang diambil, ya, kadang dikabulkan, kadang ditolak, kadang dikasih kesenangan, kadang dikasih kesedihan, kita jadi kenalnya sama Allah itu jadi sempurna. Kita jadi tahu bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa, bisa memberi, bisa mengambil, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menaikkan, bisa menurunkan, bisa memuliakan, bisa menghinakan, dan seterusnya. Sehingga pengenalan kita kepada Allah sempurna. Seandainya Allah hanya menampakkan satu sisi, ya otomatis pengenalan kita kepada Allah tidak sempurna. Lima fihi minal kasafati wal latofati. Cara Allah mengenalkan itu kadang-kadang melalui kelembutannya, ya, kadang-kadang melalui hal-hal yang kasat mata.
Fakullama latofa min kasafatin taraka fi musadatir rabbih walima fi minan nuri wa dzulmati falaman tafatid dzulmatu qawiyan nuru bi khilafi ghairihi minal jinni wal malaikati ghairil muqarrabin. Begini ya. Tadi nikmat khusus yang Allah berikan kepada manusia itu adalah nikmat terang dan gelap. Bisa kita manai nikmat iman dan nikmat kafir. Ya. Ada yang Allah berikan nikmat iman sehingga dia bagaikan dapat cahaya. Ada yang tetap Allah biarkan nggak dapat cahaya, berarti dia dalam kegelapan. Jadi kalau setan semuanya kafir, malaikat semuanya iman. Kalau manusia kadang iman, kadang kafir. Kadang berada di kegelapan, kadang berada di cahaya. Nah, ketika kegelapan itu hilang, maka kuatlah cahaya. Ketika seseorang itu dapat pencerahan, bisa langsung dari Allah melalui hidayahnya atau juga melalui perantara makhluknya setelah mendengarkan nasihat, maka kegelapan-kegelapan yang dalam hatinya akan hilang, akan sirna. Ketika orang itu oleh Allah dikasih ilmu, ya, semakin banyak ilmu yang didapat, maka kebodohannya semakin hilang. Di nur itu bisa bermakna iman, bisa bermakna ilmu. Gelap itu bisa bermakna kebodohan, bisa bermakna kekafiran. Nah, itu antara ilmu dan bodoh, antara iman dan kafir itu silih berganti terjadi pada diri manusia. Kadang ada yang kuat cahayanya, kadang ada yang lebih kuat gelapnya. Jadi makanya iman yang ada pada manusia itu kadang naik, kadang turun. Berbeda dengan imannya malaikat, Pak. Kalau imannya malaikat itu stabil. Nah, tapi nanti di bawah itu apa penjelasan ya. Walaupun imannya malaikat itu stabil, ternyata tidak semua malaikat itu berarti imannya di atas manusia, tidak. Ya. Manusia pun jika dia mau berupaya, dia akan mendapatkan anugerah iman yang lebih kuat daripada imannya para malaikat. Jadi sebagaimana di dunia manusia tingkat keimanannya bertingkat-tingkat, ya, berlapis-lapis, di dunia malaikat itu juga begitu. Ya, ada malaikat awam, ada malaikat elit, ada malaikat muqarrabin. Ya. Beda-beda. Maka kualitas iman di kalangan malaikat itu walaupun sama-sama iman juga bertingkat-tingkat. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman wa ma minna illallahu maqamum ma'lum. Jadi untuk para malaikat itu kedudukannya sudah diketahui, tidak tambah, tidak kurang. Kalau manusia kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, perumpamanya seperti ini berikutnya nih. Famislul adami illa fama mislu adami illa kayakutata saudaa. Perumpamaannya ya, manusia itu bagaikan mutiara hitam. Wahya a'zamul yawakiti, dan mutiara hitam itu mutiara yang paling berharga. Kullama sokultaha asraqat wazada nuruha wa jamaluha. Ketika mutiara hitam ini kalian gosok terus, ya, maka akan bercahaya dan bertambah-tambah cahayanya serta bertambah keindahannya. Jadi iman yang ada pada manusia, anak cucu Adam, itu digambarkan seperti mutiara hitam. Kalau orangnya itu mau menggosok terus, ya, maka mutiara yang hitam ini akan bercahaya dan tambah keindahannya. Bahkan dibanding dengan mutiara-mutiara yang lain, mutiara hitam itu mutiara yang paling mahal, ya, karena paling langka, paling indah. Nah, sementara wa mislul malaikati kazujaji idza saqula marrotan kafahu, tapi wala yazidu nuruhu ala aslihi.
Sementara iman yang ada pada malaikat itu bagaikan kaca. Kaca itu kalau kotor dilap sekali sudah bersih. Tapi ya cuma begitu aja. Ya. Kaca itu tidak mungkin, kaca itu kalau dilap terus semakin lama makin bening juga enggak, ya begitu-begitu aja. Nah, beda kalau mutiara hitam tadi itu semakin lama digosok ya, semakin bercahaya, semakin berkilau, semakin mahal. Nah, kalau malaikat itu bagaikan kaca. Nah, jadi begitu dilap sekali ya bening, ya cuma begitu aja. Nanti walaupun dilap berulang kali tetap begitu. Tidak mungkin kemudian yang tadinya kaca ini kemudian jadi bercahaya, bersinar, ya tidak. Ya cuma bersih begitu saja. Tapi kalau yakut atau mutiara hitam tadi itu semakin digosok semakin bersinar, ya, semakin indah, semakin berharga. Maka iman manusia itu jika terus digosok bagaikan mutiara tadi itu nanti bisa lebih tinggi daripada imannya para malaikat. Ya. Jadi imannya manusia itu bila digosok terus seperti digosoknya mutiara hitam tadi itu, maka nanti akan bisa bersinar, bercahaya, melebihi imannya para malaikat. Dah. Falau bakaita ayyuhal insanu ala ma kunta alim minal adami au minal latofati ba'da qabdatil qidami lam yakun laka maziyatan ala ghairika. Nah, kesemuanya itu ya baru bisa kalian dapatkan itu ketika kalian sudah diciptakan oleh Allah. Kalau kalian belum diciptakan oleh Allah, ya tidak ada bedanya, tidak ada kelebihannya dibanding dengan malaikat. Ya. Jadi sekali lagi kenikmatan-kenikmatan yang menjadikan kita lebih unggul daripada makhluk yang lain itu semuanya baru didapatkan setelah kita diciptakan oleh Allah. Kalau belum diciptakan, ya tidak ada bedanya, wong belum diciptakan, kita belum apa-apa dan belum siapa-siapa. Maka kembali kita harus bersyukur kita dipilih oleh Allah, diciptakan sebagai makhluknya yang berbentuk manusia. Lebih bersyukur lagi kita dilahirkan dari keluarga yang beriman, hidup di masyarakat yang beriman, di negara yang penduduknya beriman. Itu semuanya tanpa kita bisa memilih loh. Yang milihin Allah. Kita dulu dilahirkan di Indonesia itu yang milihin Allah. Coba seandainya kita dulu dilahirkan di Cina sana, bisa jadi kita masih komunis. Ya. Atau kita dilahirkan di Italia, bisa jadi kita jadi orang Kristen atau jadi Yahudi. Nah, bisa aja kan, wong kita tidak bisa milih kok. Nah, kita oleh Allah dipilihkan, kita lahir di Indonesia dari keluarga yang beriman, hidup di tengah-tengah masyarakat yang beriman. Makanya sekali lagi ini harus disyukuri, ya, jangan dilupakan karena nikmat penciptaan itu merupakan nikmat yang paling pokok. Yang lain-lain itu sifatnya cabang dan ranting. Nah, berikut ini ada penjelasan yang menunjukkan bahwa manusia itu terkadang lebih unggul daripada malaikat. Wa mimma yadulluka ala antajil adami adzamu ihtisasuhu bil jannati wan nadhari. Qala ta'ala wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Termasuk dalil yang menunjukkan bahwa manusia anak cucu Adam itu lebih tinggi kedudukannya dibanding malaikat, yaitu ketika anak Adam itu ada di surga, itu dia bisa melihat malaikat. Nah, ternyata malaikat ada di bawahnya. Di antaranya kalian melihat malaikat yang sedang mengelilingi ars. Nah, tetapi anak Adam yang bagaimana yang bisa lebih tinggi daripada malaikat itu? Innama huwa ma'al khawas, yaitu anak Adam yang istimewa, bukan anak Adam biasa. Karena anak Adam itu kualitas imannya juga bertingkat-tingkat. Nah, anak Adam yang imannya paling tinggi itu statusnya lebih tinggi daripada para malaikat. Fa khawasul adami a'nil anbiya a'dhamu min khawasil malaikati.
Anak cucu Adam yang istimewa, yang dimaksud anak cucu Adam yang istimewa itu siapa? Para rasul, para nabi. Itu lebih unggul, lebih agung, lebih tinggi kedudukannya dibanding malaikat-malaikat yang istimewa. Sama-sama istimewa ya. Anak cucu Adamnya masuk dalam kategori istimewa. Malaikatnya juga istimewa. Unggul mana? Masih unggulan anak cucu Adam. Nah, maka Rasul, Nabi itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang istimewa. Wa khawasul malaikati, yang dimaksud dengan malaikat istimewa itu siapa? A'nil muqarrabin, yaitu malaikat muqarrabin. A'dhamu min khawasil adami a'nil arifin. Nah, statusnya malaikat muqarrabin itu lebih tinggi daripada anak Adam yang masuk dalam